semuanya, hari ini saya Yufra bersama partner saya Rano akan menjelaskan perusahaan kami yang bergerak di bidang jasa pembersihan kolam. Jadi nama perusahaan kami ini adalah Pool Clean. Nah, untuk tarif pembiayaan pembersihan kolam, kami beri tarif seharga 2 juta untuk satu kolam. Selanjutnya, teman saya Rano akan menjelaskan visi dan misi yang akan kami angkat untuk membangun perusahaan kami menjadi lebih baik. Jadi, pertama, visi dari perusahaan kami ini adalah untuk menciptakan area kolam renang yang bersih dan juga sehat. Lalu untuk misi dari perusahaan kami sendiri, yang pertama adalah kami akan menggunakan peralatan dan produk yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pembersihan kolam renang. Lalu yang kedua, kami akan menyediakan tenaga kerja yang terampil dan juga profesional. Dan yang terakhir adalah kami siap melayani customer kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya adalah logo dari perusahaan. Jadi logo ini kami desain sendiri dengan 2 elemen penting. Yang pertama ada huruf P dan C. P dan C itu merupakan singkatan dari Pool Clean yang artinya pembersihan kolam renang. Selanjutnya ada elemen kedua yaitu gambar. Jadi pada gambar logo ini kami memasukkan gambar orang yang sedang membersihkan kolam renang. Nah, jadi sesuai dengan perusahaan jasa kami memilih gambar ini agar sesuai dengan jenis jasa yang kami tawarkan, yaitu pembersihan kolam. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang struktur dari perusahaan kami. Jadi, struktur dari perusahaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada owner, kedua admin, dan yang ketiga karyawan. Untuk owner sendiri, itu adalah saya, Yufra, bersama partner saya Rano. Dan tugas kami adalah untuk mengawasi karyawan dan admin kami saat bekerja. Selanjutnya adalah admin. Admin kami kepercayakan kepada Tuan Venus dan dia akan menerima kontak dari customer untuk jasa pembersihan kolam renang. Selanjutnya adalah karyawan. Nah, karyawan ini kami sediakan 3 orang. Yang pertama ada Elton, Jones, dan Badut. Mereka memiliki tugas yaitu melakukan jasa pembersihan kolam renang. Selanjutnya teman saya Rano akan menjelaskan sebagian dari transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2022. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, Yufra, perusahaan Pool Clean kami ini akan menawarkan jasa untuk melakukan pembersihan kolam renang. Jadi selama 1 bulan beroperasi, telah terjadi transaksi pada bulan Juni 2022. Yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 2022, saya dan Yufra menginvestasikan modal sebesar 70 juta rupiah. Lalu kemudian pada tanggal 2 Juni, perusahaan Pool Clean kami membeli gedung seharga 10 juta rupiah. Lalu pada tanggal 3 Juni 2022, perusahaan Pool Clean kami juga membeli peralatan dan juga perlengkapan untuk pembersihan kolam renang. Masing-masing itu seharga 5 juta rupiah dan juga 3 juta rupiah. Lalu pada tanggal 4 Juni 2022, perusahaan kami membeli 3 buah motor seharga 45 juta rupiah secara kredit atau dengan mengutangnya. Lalu pada tanggal 7 Juni tahun 2022, perusahaan kami menerima pendapatan jasa pertamanya sebesar 2 juta rupiah dari pembersihan kolam renang di Hotel Ayana. Selanjutnya, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 8 Juni 2022, perusahaan kami membersihkan kolam renang di Hotel Mentari dan akan dibayar bulan depan sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2022, di mana perusahaan kami membersihkan 3 kolam renang di Hotel Marina dan akan dibayar sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 21 Juni 2022, perusahaan kami membayar sebagian utang yang kami lakukan pada tanggal 4 Juni 2022 lalu sebesar 25 juta. Dan juga kami pada tanggal 28 Juni 2022 kembali mendapatkan pendapatan setelah membersihkan 5 kolam renang di Hotel Ariana Duta dan dibayar sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Dan terakhir, transaksi yang terjadi adalah pada tanggal 30 Juni 2022, di mana kami membayar gaji dari admin dan 1 karyawan kami, masing-masing sebesar 2 juta dan 3 juta rupiah. Selanjutnya, teman saya Rano akan menjelaskan ayat dari jurnal penyesuaian.
Nah, jadi item pertama itu adalah peralatan pembersihan kolam renang kami itu tersisa 49 juta rupiah, di mana dari awalnya adalah berjumlah sebesar 50 juta rupiah. Lalu kemudian ada gaji dari 2 karyawan yang belum kami bayar, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya, setelah kurang lebih 1 bulan beroperasi, perusahaan kami membuat laporan keuangan yang akan dimulai dari jurnal umum, dan ini akan dijelaskan oleh partner saya, Ran. Ya. Jadi transaksi yang pertama yaitu tadi pada tanggal 1 Juni, dikatakan di situ bahwa saya dan teman saya Yufra menginvestasikan modal sebesar 70 juta rupiah. Jadi akun yang terpengaruh di situ adalah akun kas dan juga akun modal. Akun kas akan bertambah di bagian debit dan akun modal akan bertambah di bagian kredit. Lalu kemudian pada tanggal 2 Juni dikatakan bahwa kami perusahaan Full Clean membeli gedung seharga 10 juta rupiah. Jadi akun yang terpengaruh di sini adalah akun gedung dan juga akun kas. Jadi akun gedung akan bertambah sebesar akun gedung akan bertambah di bagian debit dan akun kas akan bertambah di bagian kredit. Lalu kemudian pada tanggal 3 Juni perusahaan kami membeli peralatan dan perlengkapan pembersihan kolam renang masing-masing seharga 5 juta rupiah dan juga 3 juta rupiah. Jadi akun-akun yang terpengaruh di sini adalah akun peralatan, akun perlengkapan, dan akun kas. Jadi akun peralatan dan perlengkapan akan bertambah di bagian debit dan akun kas akan bertambah di bagian kredit. Lalu kemudian pada tanggal 4 Juni perusahaan kami membeli 3 buah motor seharga 45 juta secara kredit. Jadi akun yang terpengaruh di sini adalah akun peralatan dan juga akun utang usaha. Jadi akun peralatan akan bertambah di bagian debit dan akun utang usaha akan bertambah di bagian kredit. Lalu kemudian pada tanggal 7 Juni, perusahaan kami menerima pendapatan jasa pertamanya sebesar 2 juta rupiah. Jadi akun yang bertambah di sini adalah akun kas dan juga akun pendapatan usaha. Akun kas akan bertambah di bagian debit dan akun pendapatan usaha akan bertambah di bagian kredit. Lalu kemudian pada tanggal 8 Juni, perusahaan kami membersihkan kolam renang di Hotel Mentari dan kami akan dibayar pada bulan depan sebesar 2 juta rupiah. Jadi akun yang terpengaruh dalam transaksi ini adalah akun piutang usaha dan akun pendapatan usaha. Jadi akun piutang usaha akan bertambah di bagian debit dan akun pendapatan usaha akan bertambah di bagian kredit. Lalu pada tanggal 19 Juni, perusahaan kami membersihkan 3 kolam renang di Hotel Marina dan dibayar sebesar 6 juta rupiah. Jadi akun yang terpengaruh dalam transaksi ini adalah akun kas dan juga akun pendapatan usaha. Akun kas akan bertambah di bagian debit dan akun pendapatan usaha akan masuk di bagian kredit. Lalu pada tanggal 21 Juni, perusahaan kami membayar sebagian utang kami pada tanggal 4 Juni sebelumnya sebesar 25 juta. Jadi akun yang terpengaruh di sini adalah akun bagian utang usaha dan juga akun kas. Jadi akun utang usaha akan bertambah di bagian debit dan akun kas akan bertambah di bagian kredit. Lalu pada tanggal 28 Juni di situ dikatakan bahwa perusahaan kami membersihkan 5 kolam renang di Hotel Ariana Duta dan dibayar sebesar 10 juta rupiah. Jadi akun yang terpengaruh di sini adalah akun kas dan juga akun pendapatan usaha. Akun kas akan bertambah di bagian debit dan akun pendapatan usaha akan bertambah di bagian kredit. Lalu yang terakhir itu kami membayar gaji admin dan juga 1 karyawan. Masing-masing itu sebesar 2 juta dan 3 juta rupiah. Jadi jumlah dari kami bayar gaji kami itu adalah 5 juta rupiah. Jadi akun yang terpengaruh di sini adalah akun beban gaji dan juga akun kas. Jadi akun beban gaji akan bertambah di bagian debit dan akun kas akan bertambah di bagian kredit. Kemudian kita akan menjumlahkan bagian dari debit ini dan juga kredit dan hasilnya itu harus sama. Jika tidak sama, maka itu berarti jurnal umumnya itu salah dan harus diperiksa lagi. Oke, setelah mendengar laporan keuangan bagian jurnal umum, kita akan berlanjut ke dalam buku besar. Nah, jadi buku besar ini terdiri dari akun-akun yang terdapat di jurnal umum. Yang pertama adalah kas. Jadi di bagian kas itu tanggal 1 Juni
saya bersama partner saya Rano melakukan investasi sebesar 70 juta. Jadi untuk investasi ini akan masuk ke dalam debit dan juga di bagian saldo akan masuk di bagian debit. Selanjutnya adalah di tanggal 2 Juni. Nah, di tanggal 2 Juni ini kami melakukan pembelian gedung secara tunai dengan harga 10 juta rupiah. Jadi ini akan masuk ke dalam kredit dan juga saldo kami akan berkurang dari 70 juta menjadi 60 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 3 Juni kami membeli peralatan dan perlengkapan untuk membersihkan kolam renang. Jadi itu sebesar 8 juta rupiah dan akan masuk ke dalam kredit, sehingga saldo kami pun berkurang dari 60 juta menjadi 52 juta. Selanjutnya di tanggal 7 Juni. 7 Juni kami menerima pendapatan jasa pertama. Nah, itu masuk ke dalam debit sebesar 2 juta dan saldo kami pun bertambah dari 52 juta menjadi 54 juta. Selanjutnya di tanggal 19 Juni kami juga menerima pendapatan kembali dari pembersihan kolam, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Nah, itu akan masuk ke dalam debit dan juga saldo kami bertambah kembali menjadi 60 juta rupiah. Dan pada tanggal 21 Juni kami melakukan pembayaran utang yang kami lakukan di tanggal 4 Juni lalu, yaitu sebesar 25 juta. Maka di 25 juta tersebut masuk ke masuk ke kredit dan saldo kami pun berkurang dari 60 juta menjadi 35 juta. Selanjutnya di tanggal 28 Juni kami mendapatkan pendapatan jasa kembali setelah membersihkan kolam di Hotel Ariana Duta sebesar 10 juta. Nah, itu akan masuk di debit dan saldo kami pun bertambah dari 35 juta menjadi 45 juta rupiah. Dan untuk transaksi kas yang terakhir adalah pembayaran gaji untuk admin dan 1 karyawan kami dengan total jumlah harga 5 juta rupiah. Itu masuk di kredit dan saldo kami pun berkurang dari 45 juta menjadi 40 juta. Selanjutnya adalah buku besar di akun piutang usaha. Jadi itu terjadi pada tanggal 8 Juni 2022, yaitu kami membersihkan kolam renang dan dibayar bulan depan. Jadi kami setelah melakukan jasa kami membersihkan kolam renang, tapi dari pihak hotel memberikan kebijakan untuk dibayar bulan depan. Jadi itu masuk ke dalam akun piutang usaha. Nah, itu sebesar 2 juta masuk ke debit dan saldo kami juga bertambah menjadi 2 juta di bagian piutang usaha. Selanjutnya adalah buku besar di akun perlengkapan. Jadi pada tanggal 3 Juni, perusahaan kami membeli peralatan dan perlengkapan untuk membersihkan kolam renang. Nah, itu masuk di debit sebesar 3 juta dan saldo kami pun bertambah 3 juta di bagian debit. Selanjutnya adalah buku besar di bagian peralatan. Jadi pada tanggal 3 Juni kami melakukan transaksi pembelian alat bersih kolam renang sebesar 5 juta rupiah dan itu akan masuk di debit dan juga saldo kami menjadi 5 juta. Selanjutnya di tanggal 4 Juni kami melakukan pembelian 3 buah motor secara kredit. Jadi itu akan masuk di boleh kata sedikit Rano? Oke. Jadi pada tanggal 4 Juni kami beli 3 buah motor dan itu juga masuk di debit. Dan saldo kami pun di bagian peralatan bertambah dari 5 juta menjadi 50 juta karena ditambah dengan 45 juta yang tadi. Ya. Selanjutnya adalah buku besar gedung. Jadi gedung itu kami beli di tanggal 2 Juni 2022. Jadi pembelian itu kami lakukan secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Nah, itu masuk ke saldo kami juga di dalam bagian debit 10 juta. Selanjutnya adalah buku besar bagian utang usaha. Jadi utang usaha itu kami lakukan di tanggal 4 Juni 2022, di mana kami melakukan pembelian motor secara kredit dan itu akan masuk di bagian kredit 45 juta dan saldo kami di bagian kredit bertambah 45 juta.
Selanjutnya di tanggal 21 Juni kami melakukan pembayaran sebagian utang kami yang terjadi pada tanggal 4 Juni tersebut dengan total harga sebesar 25 juta. Jadi 25 juta tadi itu masuk di debit, sehingga ketika masuk ke saldo kredit dikurangi dengan saldo debit, maka hasilnya adalah 25 juta. 20 juta. Karena 45 dikurang 25 adalah 20 juta. Oke, selanjutnya masuk ke akun modal. Jadi akun modal itu yang pertama sekali kami lakukan adalah investasi. Tentu ketika kita membuat suatu perusahaan kita perlu melakukan investasi, dan itu kami lakukan di tanggal 1 Juni sebesar 70 juta, dan itu masuk ke kredit. Saldo kami pun ada di bagian kredit yaitu 70 juta. Selanjutnya adalah buku besar bagian pendapatan usaha. Nah, di bagian pendapatan usaha itu terjadi di tanggal 7 Juni, di mana kami melakukan pembersihan kolam untuk pertama kalinya dan mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah, dan itu masuk ke kredit, dan juga saldo kami bertambah di bagian kredit. Selanjutnya ada di tanggal 8 Juni, kami juga melakukan pembersihan kolam dan mendapatkan pendapatan jasa usaha kami, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka saldo kami juga bertambah menjadi 4 juta di bagian kredit. Selanjutnya di tanggal 19 Juni kami mendapatkan pendapatan jasa pembersihan kolam kembali, yaitu sebesar 6 juta, dan saldo kami di bagian kredit pun bertambah menjadi 10 juta yang awalnya adalah 4 juta. Dan selanjutnya di tanggal 28 Juni kami mendapatkan pendapatan jasa dari pembersihan kolam renang kembali, yaitu sebesar 10 juta. Maka total dari saldo pendapatan usaha kami adalah 20 juta. Selanjutnya adalah buku besar di akun beban gaji. Nah, beban gaji ini kami lakukan satu transaksi, yaitu pada tanggal 30 Juni. Nah, untuk pembayaran gaji ini kami bayar satu untuk admin dan satu untuk karyawan. Nah, itu masuk ke debit dan saldonya pun masuk ke debit. Total gaji karyawan dan admin kami adalah 5 juta. Selanjutnya, partner saya Rano akan menjelaskan tentang neraca saldo. Ya, jadi untuk neraca saldo ini kita tinggal mengambil jumlah dari saldo di bagian buku besar tadi dan masukkan ke dalam akun-akun yang ada di sini. Jadi pertama tadi itu adalah akun kas. Jadi akun kas itu jumlah saldonya adalah di bagian debit. Jadi jumlah saldonya adalah sebesar 40 juta rupiah. Kemudian untuk akun piutang usaha dia juga berada di bagian debit dan jumlah saldonya itu adalah sebesar 2 juta rupiah. Untuk akun perlengkapan masih di bagian debit, bertambah sebesar jumlahnya sebesar 3 juta. Lalu kemudian akun peralatan juga masih di bagian debit dan dia itu memiliki total saldo sebesar 50 juta. Lalu kemudian akun gedung juga masih di bagian debit dan dia itu memiliki total saldo sebesar 10 juta rupiah. Lalu kemudian adalah akun utang usaha. Akun utang usaha ini berada di bagian kredit dan total saldo dari utang usaha ini adalah sebesar 20 juta. Lalu kemudian adalah akun modal. Akun modal juga masih di kredit dan memiliki total saldo sebesar 70 juta rupiah. Lalu kemudian ada akun pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini masuk di bagian kredit juga, mana totalnya itu adalah sebesar total saldonya itu sebesar 20 juta. Lalu kemudian yang terakhir adalah akun beban gaji. Beban gaji ini masuk di dalam debit, di mana total saldonya adalah sebesar 5 juta rupiah. Lalu kemudian semua di bagian akun debit ini akan dijumlahkan. Lalu kemudian di bagian akun kredit juga akan dijumlahkan, dan jika hasil kedua bagian debit dan juga kreditnya itu sama, maka neraca saldo ini bisa dikatakan benar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dari perusahaan laporan keuangan ini. Jadi
seperti yang dikatakan di ayat jurnal penyesuaian tadi, di mana peralatan pembersihan kolam renang kami itu tersisa 49 juta. Di mana dari awalnya di neraca saldo ini peralatan kami itu jumlahnya itu sebesar 50 juta rupiah. Jadi jika 50 juta rupiah dikurangi dengan 49 juta rupiah, maka tersisa 1 juta rupiah. Jadi itu masuk ke dalam akun beban penyusutan peralatan, di mana itu bertambah di debit sebesar 1 juta. Lalu kemudian ada masuk juga akun akumulasi penyusutan peralatan, mana itu akan bertambah di bagian kredit sebesar 1 juta. Lalu kemudian di ayat jurnal penyesuaian yang kedua ada dikatakan bahwa kami belum membayar gaji dari 2 karyawan sebesar 6 juta rupiah. Jadi itu akan masuk dalam beban gaji dan juga utang usaha. Beban gaji dan utang usaha, beban gaji akan masuk di bagian debit sebesar 6 juta rupiah dan utang usaha akan masuk di bagian kredit sebesar 6 juta rupiah. Dan sama seperti sebelumnya, bagian debit dan juga kredit ini akan dijumlahkan, dan jika hasilnya sama maka bisa dikatakan bahwa jurnal penyesuaian ini benar. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang laporan keuangan kami di bagian kertas kerja. Jadi, kertas kerja ini adalah bagian yang paling kompleks dari laporan keuangan, di mana semua jenis laporan keuangan mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian akan disatukan di dalam kertas kerja. Yaitu saya akan menjelaskan yang pertama neraca saldo. Jadi neraca saldo ini tinggal kita memindahkan data dari neraca saldo sebelumnya ke dalam kertas kerja. Jadi di sini ini bisa kita lihat ya, neraca saldo ini akan berpindah ke kertas kerja. Jadi setelah kita memasukkan data-data tersebut, kita masukkan jumlah yang pertama. Jadi jumlah dari debit itu 110 dan jumlah dari kredit itu 110 juga. Dan berarti itu sudah balance dan benar. Nah, masuk dalam jurnal penyesuaian, kita akan masukkan data dari jurnal penyesuaian sebelumnya yang telah dijelaskan oleh partner saya, Rano. Dan itu akan disesuaikan lagi. Jika yang pertama tadi ada utang usaha, maka kita akan masukkan di sini, di bagian utang usaha juga. Dan di situ juga ada namanya beban gaji. Nah, beban gaji yang di jurnal penyesuaian sebelumnya itu masuk debit. Maka yang 6 juta itu masuk di debit. Dan untuk yang utang usaha itu kan dia masuk di bagian kredit sebelum di jurnal penyesuaian. Maka di jurnal penyesuaian ini juga dia masuk dalam kredit, begitu. Dan di bagian sini sudah kita lihat lagi, ada akun baru, yaitu ada beban peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di bagian inilah kita memasukkan data tersebut, yaitu ada 1 juta di bagian debit dan 1 juta juga di bagian kredit untuk akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di bagian situ, di bagian jurnal penyesuaian, maka kita harus lihat juga, kita harus jumlahkan berapa jumlah dari saldo debit pada jurnal penyesuaian dan berapa jumlah dari kredit pada jurnal penyesuaian. Maka ini akan dijumlahkan di bagian bawah sini, kita lihat ya teman-teman. Di sini ada 7 juta dan 7 juta itu sudah balance, maka itu sudah benar. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam neraca saldo yang disesuaikan. Nah, di bagian sini kita akan menjumlahkan jumlah dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Yang pertama ada kas. Kas itu dia tidak berpengaruh di jurnal penyesuaian, maka dia langsung ditulis saja 40 juta di bagian debit. Piutang usaha juga demikian, perlengkapan juga demikian, peralatan juga, dan juga gedung. Gedung juga tidak berpengaruh kepada jurnal penyesuaian. Dan di bagian bawah ada utang usaha. Nah, karena di utang usaha tadi ada kredit, ada 6 juta di bagian kredit, maka itu tinggal ditambah karena utang usaha yang sebelumnya yang berada di neraca saldo juga berada di kredit, maka itu tinggal dijumlahkan. Karena sama-sama kredit ya teman-teman, ada kredit dan kredit, maka kalau dijumlahkan, dia masuk ke saldo kredit juga sebesar 26 juta. Dan selanjutnya ada modal. Nah, modal ini dia tidak berpengaruh ya, karena di bagian jurnal penyesuaian dia tidak tercantum data begitu, maka langsung dipindahkan saja ke bagian neraca saldo yang disesuaikan sebesar 70 juta. Selanjutnya ada pendapatan usaha juga yang langsung dipindahkan saja, dan juga di bagian sini ada bagian akun beban gaji. Nah, beban gaji di neraca saldo itu berada di debit.
Dan juga di jurnal penyesuaian juga berada debit sebesar 6 juta, maka itu tinggal ditambah saja, yaitu 11 juta. Maka 11 juta itu berada di bagian debit. Selanjutnya di bagian akun beban peralatan itu ada di bagian jurnal penyesuaiannya kan ada data. Itu langsung dipindahkan saja ke neraca saldo. Karena di bagian neraca saldonya tidak ada datanya, maka langsung saja 1 juta. Dan ini yang akumulasi penyusutan juga di neraca saldo tidak ada, namun di jurnal penyesuaian ada, maka harus dicantumkan di bagian neraca saldo yang disesuaikan. Nah, setelah semua data-data tersebut masuk ke dalam neraca saldo disesuaikan, maka itu harus dijumlahkan. Bagian debitnya berapa, di bagian kreditnya berapa. Nah, setelah itu kita lihat apakah itu balance atau tidak. Nah, dalam data keuangan ini sudah kita lihat bahwa jumlahnya ini balance, yaitu 117 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk di kolom laba dan rugi. Jadi untuk bagian laba dan rugi ini dia memiliki cash khusus, yaitu akun-akun yang dimulai dengan angka 4 dan 5 itu yang akan masuk ke dalam laba dan rugi. Nah, saya beri contoh, itu ada pendapatan. Pendapatan itu kan nomor akunnya 411. Nah, angka pertamanya itu 4, sehingga itu masuk ke dalam laba rugi. Nah, kita lihat di saldo neraca saldo, di bagian neraca saldo dia 20 juta. Di bagian neraca saldo yang disesuaikan juga dia 20 juta. Berarti laba ruginya tetap ya teman-teman di bagian kredit 20 juta. Selanjutnya ada beban gaji. Nah, beban gaji itu kan nomor akunnya 514. Nah, di situ kita lihat 514. Oke. Berarti di bagian neraca saldo itu adalah 11 juta. Maka langsung saja dipindahkan ke dalam laba rugi sesuai dengan akunnya itu kan berada di debit. Maka pas masuk di laba rugi juga dia harus di bagian debit. Nah, selanjutnya adalah beban peralatan. Nah, beban peralatan itu yang di bagian neraca saldo yang disesuaikan sudah dijelaskan ya, itu ada 1 juta di bagian debit, maka tinggal dipindahkan saja di bagian laba rugi sebesar 1 juta. Sabar ya, ada bunyi musik. Sabar, ulang. Selanjutnya di bagian laba rugi, kita akan melakukan penjumlahan di bagian debit itu berapa dan di bagian kredit itu berapa. Nah, untuk mengetahui perusahaan ini mengalami laba atau rugi, kita harus lihat dulu apakah di bagian kredit lebih besar dari debit. Nah, kalau yang dipaparkan di sini, bagian kredit lebih besar dari bagian debit, maka perusahaan kami mengalami laba atau mengalami keuntungan. Nah, untuk mengetahui berapa besar keuntungan, tinggal dikurang saja bagian kredit jumlahnya berapa dan dikurangi jumlah debit yang sudah tertera yaitu 12 juta. Maka di sini tinggal 20 juta dikurang 12 juta yaitu 8 juta. Nah, setelah mendapatkan hasil tersebut, di-keep dulu ya itu hasilnya 8 juta. Nah, kita berlanjut ke bagian neraca. Nah, bagian neraca ini itu kita memasukkan nilai-nilai dari akun yang dimulai dari nomor 1, 2, dan 3. Nah, seperti contohnya ini adalah kas. Kas kan nomor akunnya 1, 1, dan 1. Maka itu masuk ke bagian neraca dan dimasukkan ke bagian debit sebesar 40 juta. Dan di bagian selanjutnya adalah piutang usaha. Itu nomor akunnya kan 112. Jadi dia termasuk ke dalam neraca. Nah, langsung dilihat saja, tinggal dipindahkan datanya dari bagian neraca saldo yang disesuaikan, langsung dipindahkan ke bagian neraca saldo. Masuknya ke bagian debit. Dan juga begitu seterusnya sampai di bagian utang usaha itu kan masih masuk kedua, jadi dia masih masuk ke dalam neraca yaitu sebesar 26 juta. Itu dia di bagian di bagian neraca saldo yang disesuaikan itu dia masuk di kredit. Maka di neraca pun demikian, dia masuk di bagian kredit. Begitu dengan modal itu masuk di kredit dan di bagian neraca pun dia masuk di kredit sebesar 70 juta. Lalu ada juga akun akumulasi penyusutan peralatan. Nah, itu juga masuk ke dalam
neraca karena nomor akunnya itu dimulai dari 1. Nah, itu yang di neraca saldo yang disesuaikan dia 1 juta datanya. Maka kalau dipindahkan neraca saldo juga dia 1 juta di bagian kredit. Nah, sudah sampai di bagian situ, sama halnya dengan yang di bagian laba dan rugi, itu harus dijumlahkan. Debitnya berapa dan kreditnya berapa. Nah, kalau di bagian ini kita kebalikannya, yaitu debit yang dikurangkan dengan kredit. Nah, kalau kami hitung-hitung, ketika jumlah dari debit dan dikurang dengan jumlah dari kredit, itu mendapatkan jumlah yang sama, yaitu 8 juta. Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan ini sudah benar balance. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba menjumlahkan dari boleh ke atas dulu Rano, bagian kertas kerja. Nah, setelah mendapatkan hasil 8 juta tadi, coba kita tes apakah jumlahnya tetap sama atau berbeda. Nah, ketika kita menambahkan 12 juta dan 8 juta, itu 20 juta hasilnya. Dan juga 20 juta ini langsung turun saja karena di bagian itunya sudah tidak ada data yang berpengaruh. Jadi 20 juta. Nah, di bagian neraca juga yang bagian debit 105 juta dan di bagian kredit 90 juta ditambah dengan 8 juta itu sama dengan 105 juta rupiah juga. Maka semua data di bagian kertas kerja sudah balance dan benar. Selanjutnya partner saya Rano akan menjelaskan tentang laporan laba dan rugi. Jadi untuk laporan laba dan rugi ini sama seperti di sebelumnya ini, kita akan memasukkan bagian akun yang bernomor pertama itu akun 4 dan juga 5. Jadi di sini akun 4 itu adalah akun pendapatan usaha dan yang berawal 5 itu adalah akun beban, yaitu beban gaji dan juga beban peralatan. Jadi akun pendapatan usaha tadi itu adalah sebesar 20 juta rupiah. Dan untuk beban gajinya itu kita tinggal menjumlahkannya, yaitu untuk akun bebannya sendiri kita tinggal menjumlahkan beban gaji dan juga beban peralatan. Jadi beban gajinya itu 11 juta dan beban peralatannya adalah 1 juta. Jadi jika dijumlahkan maka totalnya adalah 12 juta. Terus kita tinggal mengurangi dari bagian pendapatan dengan bagian beban. Jadi di sini akun pendapatan adalah 20 juta dikurangi dengan akun beban sebesar 12 juta. Jadi hasilnya adalah 8 juta rupiah. Jadi perusahaan kami ini mengalami laba sebesar 8 juta rupiah. Lalu kemudian untuk laporan perusahaan modal. Jadi ini adalah untuk mencari modal akhirnya. Jadi pertama-tama itu kita akan memasukkan modal awalnya. Jadi modal awalnya tadi itu adalah sebesar 70 juta. Ya, kita masukkan di sini 70 juta. Lalu kemudian kita masukkan laba yang tadi didapatkan di laporan laba atau rugi. Jadi jika misalnya kan di sini terjadi rugi, maka di sini bagian sini kita akan kurang. Bagian kurangkan di sini, bukan tambah. Jadi jika karena kita di sini mendapatkan laba, maka kita akan menjumlahkan bagian modal awal dan juga labanya ini. Jadi jika dijumlahkan 70 juta ditambah dengan 8 juta tadi sebesar, maka total dari ini adalah sebesar 78 juta. Lalu kemudian setelah itu kita akan mengurangkan dengan akun privé jika dalam laporan keuangan ini terdapat akun privé. Tapi karena di sini tidak terdapat akun privé, maka kita tinggal mengurangkannya dengan 0. Jadi jumlah akhirnya itu adalah modal akhirnya itu adalah sebesar 78 juta. Selanjutnya adalah laporan keuangan neraca. Jadi di bagian neraca ini akan dibagi menjadi 2, yaitu ada aktiva dan pasiva. Nah, untuk aktiva ini itu adalah akun-akun yang berada di harta. Yang contohnya adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, gedung, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, untuk bagian kas sampai bagian gedung itu akan dijumlahkan karena semua akun-akun itu masuk ke bagian debit.
kecuali di bagian akumulasi penyusutan peralatan. Nah, itu dia dimasuk dalam kredit, maka setelah penjumlahan kas sampai di gedung, itu akan dikurang lagi dengan 1 juta yang merupakan jumlah dari akumulasi penyusutan peralatan. Maka didapatkan hasil 104 juta rupiah. Begitu dengan pasifa. Dan untuk pasifa ini itu akan memasukkan data dari akun utang dan modal. Nah, untuk bagian utang ini kita melihat di bagian atas tadi yaitu 26 juta dan di bagian modal akhir adalah 78 juta. Nah, ini adalah modal akhir ya teman-teman, ada 78 juta. Oke. Maka itu kita langsung masukkan saja di bagian pasifa. Nah, utang dan modal akhir tersebut dijumlahkan dan hasilnya juga sama, yaitu 104 juta. Maka pasifa dan aktifanya balance. Selanjutnya teman saya Rano akan menjelaskan jurnal penutup dari laporan keuangan kami. Ya, jadi jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, dan juga akun privé. Jadi pertama-tama itu kita akan menutup akun pendapatan. Jadi untuk menutup akun pendapatan, kita akan memasukkan akun pendapatan yang awalnya itu di bagian kredit, kita akan masukkan di bagian akun debit. Lalu kemudian kita akan masukkan akun ikhtisar laba rugi. Jadi pendapatan tadi adalah sebesar 20 juta rupiah. Lalu kemudian kita untuk menutup itu tadi kita masukkan juga di laba rugi sebesar 20 juta rupiah. Lalu kemudian kita akan menutup akun pendapatan ini. Ya, berikutnya kita akan menutup akun beban. Jadi untuk menutup akun beban, kita akan masukkan akun beban yang awalnya berada di bagian debit, kita akan masukkan di bagian kredit. Lalu kemudian kita akan masukkan ikhtisar laba rugi ini di bagian debit. Jadi beban gaji itu adalah 11 juta. Jadi kita masukkan 11 juta. Lalu kemudian beban peralatan adalah 1 juta. Jika dijumlahkan ini, maka jumlahnya ada 12 juta. Jadi kita masukkan 12 juta ini di bagian ikhtisar laba rugi. Lalu kemudian kita akan menutup akun beban ini. Lalu kemudian kita akan menutup akun laba rugi. Jadi pertama-tama jika untuk menutup akun laba rugi ini, kita akan masukkan ikhtisar laba rugi ini yang awalnya merupakan akun di bagian kredit, kita akan masukkan di bagian debit. Lalu kemudian kita akan masukkan akun modal di bagian kreditnya. Jadi ikhtisar laba rugi ini tadi adalah 8 juta. Jadi kita masukkan juga di modal ini 8 juta. Lalu kemudian kita akan menutup akun laba rugi ini. Lalu kemudian berikutnya kita akan menutup akun privé. Tapi karena di sini di dalam transaksi kami ini tidak terjadi yang namanya privé, maka kita dapat mengabaikan bagian ini. Lalu kemudian kita akan menutup akun privé ini. Lalu setelah itu kita akan menjumlahkan dari bagian atas tadi ke bagian bawah. Jika jumlahnya balance, maka jurnal penutup ini sudah sesuai. Sekian laporan keuangan dari perusahaan Pulclean kami. Semoga teman-teman dan ibu guru mengerti dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video penjelasan selanjutnya. Bye-bye.